Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau membahas tentang kelas 10, tentang fisika kelas 10. Masih melanjutkan pada bab 5, yakni tentang gerak melingkar, lanjutan dari video yang sebelumnya. Anak-anak, pada saat ini Pak Anang mau menjelaskan tentang gabungan roda-roda dan gaya sentripetal. Kemarin sudah Pak Anang jelaskan bahwa salah satu contoh dari gerak melingkar adalah gerakan roda. Karena roda tadi akan berputar, ya. Kalau kita gerakkan, dia akan berputar pada porosnya. Itu salah satu contoh gerak melingkar. Nah, roda yang berputar tadi, dia pasti punya kecepatan sudut dan juga kecepatan linier. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang kecepatan sudut dan kecepatan linier. Nah, untuk gabungan roda-roda itu ada dua. Yang pertama adalah gabungan roda-roda untuk seporos. Maksudnya adalah dua roda tadi kemudian seporos digabungnya. Kayak seperti misalnya sepeda pancal itu kan ada roda besar, kemudian ada gearnya. Nah, itu berarti kan dua roda, ya, yang digabung seporos, gitu ya. Yang kedua adalah gabungan dua roda atau lebih yang tidak seporos. Ini contohnya kalau pada roda pancal, ya, kalau pada sepeda pancal antara gear depan dan gear belakang, ya. Jadi ada dua roda, ya, gear belakang dan gear depan, ya, bentuknya kan kayak roda gitu ya, makanya dikatakan dua roda yang dihubungkan dengan rantai, itu tidak seporos. Nah, ada sifat-sifat yang harus kita pahami ketika dua roda itu seporos, ya, kayak ini ya gambarnya. Ini misalkan roda yang belakang dari sepeda pancal gitu ya. Kemudian ini gearnya. Nah, di sini kan ini porosnya atau asnya. Maka A dan B itu omeganya sama. Kecepatan sudutnya sama. Ini ketentuannya. Ya. Kalau seporos, maka kecepatan sudutnya sama. Ya, yang tidak seporos misalkan gear depan, ini gear belakang, ya. Terus dihubungkan dengan rantai misalkan. Ya, ini porosnya beda. Namun dia dihubungkan dengan rantai. Kalau seperti ini, yang sama adalah kecepatan linearnya VA sama dengan VB. Jadi ingat-ingat, kecepatan linearnya sama kalau dia itu dihubungkan rantai atau kulitnya bersinggungan, sama saja. Yang penting tidak seporos. Tapi kalau seporos, omeganya yang sama. Itu aja ketentuannya. Nah, kemudian yang kedua tentang gaya sentripetal. Anak-anak, ketika benda itu berputar gitu ya. Misalkan kemarin contohnya, ketika saya punya tali, kemudian ada bandulnya, kemudian saya putar. Maka kita yang memutar, saya yang memutar itu akan merasakan ada tarikan berat gitu ya. Ya, tarikan tadi itulah sebenarnya adalah gaya sentripetal, gaya yang terjadi pada saat benda itu berputar. Itulah gaya sentripetal. Nah, besarnya gaya sentripetal itu dipengaruhi oleh masanya. Jadi yang berputar tadi bandulnya itu berapa, berpengaruh itu. Semakin berat, semakin besar gaya sentripetalnya, semakin besar gaya tariknya. Ya, kalau misalkan saya megang tali begini, bandulnya besar, tak putar begini, maka mesti akan semakin berat saya nahannya, ya. Karena masanya berbanding lurus. Kemudian kecepatannya, semakin cepat mutarnya, maka gayanya juga semakin besar, nahannya semakin berat. Karena akan muncul gaya sentripetal yang besar. Nah, jadi mv kuadrat per r gitu ya. Nah, sekarang karena V itu adalah omega r, ya, kemarin video sebelumnya, maka V nya ini bisa saya rubah
gitu ya. Saya rubah jadinya M, V-nya diganti ini, omega kuadrat R kuadrat per R dicorek, jadinya gaya sentripetal M omega kuadrat R. Penggunaannya, kalau yang diketahui kecepatan menggunakan ini. Kalau yang diketahui kecepatan sudut menggunakan ini. Ya tergantung ya. Soalnya kalau V yang diketahui pakai ini, kalau omega yang diketahui pakai ini. Nah, sekarang anak-anak, gaya itu ada hubungannya dengan percepatan. Jadi gaya itu adalah M kali A. Ini konsepnya hukum Newton ya. Newton itu meletakkan konsep yang kedua atau hukum yang kedua, bahwa gaya F itu sama dengan massa dikalikan percepatan. Nah, seandainya ditanyakan percepatan sentripetal misalkan ya, maka kita lihat aja M kali A, berarti ini ada M, berarti ini A-nya gitu ya. Sehingga makanya A sentripetal itu bisa V kuadrat per R kalau rumus gayanya pakai yang ini. A sentripetal bisa juga omega kuadrat per R kalau gayanya pakai ini. Jadi tinggal dihilangi M-nya saja, maka jadinya percepatan sentripetal. Baik anak-anak, mungkin itu konsep ya tentang gabungan roda-roda dan gaya sentripetal. Sekarang saya berikan satu soal saja ya. Tapi ini yang saya berikan soal berkaitan dengan gabungan roda-roda ya. Yang sentripetal silahkan nyoba sendiri. Kalau misalkan nanti tidak paham bisa tanya di komen, karena tinggal masukkan rumus saja, gampang itu yang sentripetal ya. Baik, saya berikan contoh pada halaman 181 di buku Saku Pindu, soal nomor 16. Gambar di bawah, saya bacakan ya. Gambar di bawah memperlihatkan hubungan roda A, B, dan C. Jari-jari roda A sama dengan jari-jari roda B sebesar R. Sedangkan jari-jari roda C sama dengan setengah R. Bila roda A diputar dengan laju konstan 10 meter per sekon, maka kecepatan linear roda B adalah. Baik anak-anak, sudah saya tuliskan di papan semuanya bahwa RA sama dengan RB sama dengan R ya. Kemudian RC ya sama dengan setengah R. Ini ya, R-nya kan kecil ya. Ini RA, RB podo ya, sama karena besar ya. Ya. Kemudian VA-nya 10. Jadi kecepatan A-nya 10 linearnya. Pertanyaannya berapa kecepatan B? Nah, sekarang anak-anak kita lihat dari gambar A dan C ini karena dihubungkan dengan rantai, maka berlaku ini. Ya, V-nya sama. Jadi kita dapatkan bahwa VA itu sama dengan VC, sama dengan 10 meter per sekon. Jadi VA-nya 10, VC-nya juga 10 karena dihubungkan rantai. Nah, kita bisa cari dari sini, maka VC ini ya, V sama dengan omega kali R. Maka kalau kita mencari omega berarti sama dengan V dibagi dengan R. Nah, omega sama dengan V, R-nya ke bawah dibagi dengan R. Kalau ini saya berikan notasi C, V-nya C, R-nya C. Nah, begini. Sehingga kita dapatkan VC-nya adalah tadi sama kan 10. RC-nya kita lihat, RC-nya setengah R. Setengah R. Selesaikannya, duanya naik gitu ya. Nah, jadi akhirnya 20 kemudian per R. Ini adalah omega C, satuannya radian per sekon. Nah, kemudian setelah omega C-nya ketemu gitu ya. Ingat tadi antara C dan B, nah ini karena seporos berlaku ini. Omega-nya yang sama. Jadi kita dapatkan bahwa omega dari
C sama dengan omega dari B. Sama omeganya. Kalau omega C-nya sekian, berarti omega B-nya juga sekian. Maka kita bisa dapatkan bahwa VB, nah rumusnya lagi, omega kali R, maka omega dikalikan dengan R. Nah, di sini adalah omeganya B, R-nya juga B. Jadi, akhirnya kita dapatkan omega B-nya kan sama dengan C. Sekian ya, 20 per R. RB-nya di sini, RA, RB sama R. Dikalikan dengan R. Nah, akhirnya R-nya dicoret. Nah, sehingga tinggal 20 sama dengan 20 meter per sekon. Nah, coba perhatikan di sini. Kecepatannya 10, awalnya berubah menjadi 20. Nah, ini padahal ini besarnya sama. Padahal kalau sudah pancal, enggak, gear depan ya dengan roda yang belakang itu besaran roda belakang banget gitu ya. Sehingga bisa berlipat-lipat gitu ya. Itu kenapa kemudian sepeda pancal itu kemudian dipakai oleh manusia ya untuk mempercepat langkahnya. Dengan kayuan yang tidak seberapa menghasilkan kecepatan yang luar biasa. Itu anak-anak konsep tentang gabungan roda-roda dan gaya sentimetal. Kalau ada problem silahkan komen, insya Allah akan saya upayakan untuk dijawab. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.